Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bermajid Muhammad dengan NIM 612424038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fondasi komunikasi, memahami proses penyampaian pesan dalam olahraga. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang pada orang lain untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam olahraga, komunikasi terjadi antara pelatih dan atlet, atlet dan atlet, wasit dan pemain, manajemen dan tim. Contoh lain yaitu pelatih memberi instruksi taktik sebelum pertandingan. Unsur-unsur komunikasi. Beberapa contoh isu sosial yang sering terjadi yaitu komunikator, pengirim pesan, pesan informasi yang disampaikan, media atau saluran, cara penyampaian pesan, komunikan, penerima pesan, efek, dampak pesan, feedback atau umpan balik, respon penerima. Contoh unsur komunikasi dalam olahraga. Beberapa contoh isu sosial yang sering terjadi yaitu komunikator pelatih, pesan strategi menyerang zona defense, media, verbal dan pesan taktik, komunikan atlet, efek, atlet memahami strategi, feedback, atlet mengaku dan menerapkan strategi. Model komunikasi dasar. Beberapa model komunikasi klasik yaitu dibagi tiga. Yang pertama model Laswell, yang kedua model Shannon-Weaver, yang ketiga model Scrum. Model ini membantu kita memahami bagaimana pesan diproses. Model Laswell ditemukan oleh Harold Laswell. Rumus who, say what, in which channel, to whom, with that effect. Contoh olahraga, pelatih, instruksi, taktik, secara verbal, atlet, performa meningkat. Fokus model ini adalah efek komunikasi. Model Shannon-Weaver dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Komponen dibagi menjadi 5, yaitu sender, message, channel, receiver, noise. Dalam olahraga, instruksi pelatih bisa terganggu dalam kebisingan stadion atau noise. Model Scrum dikembangkan oleh Wilbur Scrum menekankan ada 3, yaitu komunikasi 2 arah, pentingnya feedback, field of experience atau pengalaman. Dalam olahraga, atlet yang sudah berpengalaman lebih cepat memahami instruksi pelatih. Fungsi komunikasi dalam olahraga yaitu ada 4. Yang pertama, informasi, edukasi, persuasi, hiburan. Fungsi informasi dan edukasi. Informasi, jadwal pertandingan, perubahan strategi, aturan permainan. Yang edukasi dibagi menjadi 3, yaitu nilai dasar olahraga, evaluasi, performa atlet, arahan, perbaikan teknik. Contoh lain yaitu pelatih menjelaskan teknik syuting yang benar. Fungsi persuasi dan hiburan. Persuasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi sebelum pertandingan dan meningkatkan kepercayaan dari atlet. Contoh, kalian pasti bisa menang. Contoh dari hiburan, komentator pertandingan, interaksi dengan supporter, selebrasi atlet. Selanjutnya ada hambatan komunikasi atau noise. Noise adalah gangguan proses komunikasi dalam olahraga. Noise sangat sering terjadi. Yang pertama, hambatan fisik. Contoh, kebisingan stadion, cuaca buruk, jarak terlalu jauh. Dampaknya yaitu instruksi pelatih tidak terdengar dengan jelas. Selanjutnya, hambatan psikologis. Contohnya, stres atlet, tekanan pertandingan final, kurang percaya diri. Dampaknya yaitu atlet salah memahami pesan atau tidak fokus. Selanjutnya, hambatan semantik terjadi karena perbedaan makna kata, bahasa tubuh yang disalahartikan, istilah teknik yang tidak dipahami. Contohnya, tangan pelatih tidak dipahami oleh atlet baru. Nah, kesimpulannya yaitu sebagai kesimpulan, komunikasi merupakan fondasi utama dalam dunia olahraga karena menjadi kunci koordinasi dan kerja sama tim. Setiap unsur komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, media, hingga feedback, harus berjalan secara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Model komunikasi seperti model Laswell, Shannon-Weaver, dan Scrum membantu kita memahami bagaimana proses penyampaian pesan berlangsung. Namun, dalam praktiknya, komunikasi sering menghadapi hambatan atau noise yang dapat mempengaruhi performa.
Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, tepat, dan efektif sangat berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan dan prestasi olahraga. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.